Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Pemirsa YouTube channel Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis keempat dari pembacaan kitab-kitab atau hadis-hadis dhaif dan maudhu seputar Ramadan. Kita kembali bertemu dengan kitab Tahdhirul Khilan min Riwayatil Ahadits Dhaifah Haula Ramadan. Karya Abu Umar Abdullah Muhammad Al-Hamadi hafizallahu taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dosa orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Itu pada pada buku tersebut beliau membawakan hadis yang matanya adalah demikian: man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin. Siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan ataukah min ghairi rukhsah, tanpa ada keringanan, wala maradin, tanpa pula karena sebab sakit, wa fi riwayatin fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu, tanpa ada rukhsah atau ada keringanan yang Allah ringankan terhadapnya, lam yaqdihi anhu siyamad dahri kullah, lam yaqdi anhu siyamad dahri kullah atau kulli, tidak dapat diqadha, tidak dapat dibayar walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Wa fi riwayatin fala yaqdihi siyamad dahri kulli, dengan bahasa fala, yang pertama adalah lam yaqdihi, dia tidak dapat mengqadhanya, membayarnya walaupun dalam waktu 1 tahun penuh. Wa fi riwayatin lam yajzihi siyamad dahr, tidak dapat diganti, tidak dapat pahala walaupun dia menggantinya dengan 1 tahun penuh. Dan dalam riwayat yang lain, falan yuqbala minhu dahra kullah, tidak dapat diterima, tidak akan diterima darinya walaupun 1 tahun penuh puasa. Wa in shamahu, dalam riwayat lain walau shamad dahra, walaupun dia berpuasa dalam 1 tahun penuh. Maka dalam riwayat ini dinyatakan oleh Syekh Abu Umar bahwasanya hadis ini adalah lemah. Sumber kelemahannya yang pertama adalah al-ikhtilafu fi sima'i Habib bin Abi Sabit al-haditsa min Abil Mutawwis. Di sini ada diperselisihkan oleh para ulama tentang penyimakan Habib bin Abi Sabit hadis ini dari Abi Mutawwis. Diperselisihkan apakah dia mendengar ataukah tidak dari Abi Mutawwis. Kemudian yang kedua, sebab kelemahan hadis ini adalah ada idtirab atau kekonjangan. Dan di sini ada 2 kekonjangan. Ya, pertama adalah al-idtirab fi sanad. Dan ini ada dari berbagai segi. Segi pertama, ya, al-wajhul awal, bahwa hadis ini melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Abi Mutawwis, dan dalam riwayat lain langsung dari Habib, langsung dari Abi Mutawwis. Kemudian yang kedua, yaitu idtirabu fi raf'ihi, kegoncangan di dalam
kerofaannya kepada Rasulullah SAW, karena dalam riwayat lain dimauqufkan sampai ke Abu Hurairah, yaitu ucapan Abu Hurairah. Kemudian sisi kelemahan ketiga adalah fi hadal hadis dha'fu Abi Mutawwis wal ikhtilafu fi ismihi. Itu kelemahan Abi Mutawwis sendiri dan diperselisihkan oleh para ulama siapakah nama beliau. Qila Abul Mutawwis wa qila Ibnul Mutawwis. Ada yang mengatakan ini adalah Abul Mutawwis, ada yang mengatakan Ibnul Mutawwis. Yahya bin Ma'in mengatakan Abdullah bin Mutawwis, dan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan adalah dengan nama yang lain, yaitu Yazid Ibnul Mutawwis. Jadi di sini kelemahan Abu Mutawwis adalah diperselisihkan namanya dan kelemahannya dia sendiri. Kelemahan dalam derajatnya dia sebagai seorang perawi. Kemudian sisi kelemahan keempat adalah jahalatul mutawwis wa hiya al-illatur rabi'ah fi hadzal hadis. Kemajuhulan al-mutawwis yang mana tidak ditausik ataupun tidak dijarah oleh para ahli hadis. Kemudian sisi kelemahan kelima adalah asyakku fi sima'il mutawwis min Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu diragukan mendengarnya al-mutawwis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sehingga kesimpulannya adalah hadis dengan lafaz ini adalah lemah. Kemudian lafaz kedua yang masih satu tema dengan hal ini, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala udrin, barang siapa berbuka tidak berpuasa dari bulan Ramadan satu hari tanpa ada keringanan maupun udzur, kana alaihi an yasuma salasina yauman, dia wajib menggantinya satu hari yang dia tinggalkan dengan 30 hari. Wa man aftara yaumaini kana alaihi an yasuma sittina yauman. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan, maka wajib menggantinya dengan 60 hari. Wa man aftara salasata ayyamin kana alaihi an yasuma tis'ina yauman. Barang siapa tidak berpuasa dalam 3 hari, maka wajib menggantinya dalam 90 hari. Dalam riwayat yang lain, man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin fa alaihi shaum syahrin. Siapa yang berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan syar'i, fa alaihi shaum syahrin, maka dia wajib menggantinya dengan puasa sebulan. Maka hadis dengan riwayat ini adalah, dengan lafaz ini, dengan redaksi matanya adalah maudhu atau palsu, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Maka bagi siapapun dari kaum muslimin yang meninggalkan puasa Ramadan karena sengaja tanpa ada alasan syar'i, kembali kepada syarat-syarat taubat yang ma'ruf dikenal oleh kaum muslimin, ya, tidak perlu menggantinya dari puasa-puasa yang tadi disebutkan, satu hari diganti dengan 30 hari, atau bahkan satu hari yang ditinggalkan tidak dapat ditebus dengan puasa dalam setahun. Maka cukup bagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syaratnya. Yang sebagaimana kita ketahui, di antara syarat-syarat taubat adalah yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ke pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang lain. Yang kedua adalah an-nadamu ala ma hasala minhu minad dzambi. Ya, dia menyesal apa yang terjadi pada dirinya dari dosa. Ya, dia berusaha menyesal dari hatinya, bukan lagi berbangga. Naudzubillah. Yang ketiga adalah al-iqla'u anhu fil hal. Ya, dia berusaha mengganti apa yang
dia tinggalkan, di samping dia bertobat juga dia mengkodoknya di luar bulan Ramadan. Berapa hari yang dia tinggalkan karena sengaja, maka dia berusaha kodok di bulan yang lain. Yang keempat, al-azamu alal alla ya'uda. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Di samping dia bertaubat dengan ikhlas, kemudian menyesal kepada Allah, juga dia berusaha berazam untuk tidak mengulangi lagi di hari-hari berikutnya ketika dia berpuasa. Jangan sampai dia bermudah-mudahan kembali untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian syarat kelima, ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 147, yaitu antakuna taubah fil waqtil ladzi tuqbalu fihi. Antakuna taubatu fil waqti alladzi tuqbalu fihi, yaitu tobatnya di waktu yang masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebelum dia sakaratul maut, sebelum nyawanya di kerongkongan. Dan yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, yaitu sebelum waktunya terjadi kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat bertemu dengan Ramadan, dengan Islam dan iman, sehingga kita dapat menunaikan ibadah-ibadah terbaik pada bulan tersebut, terutama ibadah puasa. Amin ya mujibah sailin. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi saya yang menyampaikan, baik manfaat ilmiah maupun amaliyah. Begitu pula bagi para pemirsa yang menyimaknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.